SMA Dwi Genre Denpasar mempersembahkan. Nah, gimana caranya anak itu tertarik untuk menulis puisi? Terlebih lagi pembelajaran ini dilakukan secara daring. Nah, yang pertama, silahkan kalian itu bisa menjadi seorang guru ideal. Keluar dari zona nyaman, kemudian jangan terlalu berpaku pada buku teks. Bincang Remaja. Om Swastiastu. Hai sahabat podcast Dwi Genre, saya Maya. Kali ini saya akan membantu acara Bincang Remaja. Topik kita hari ini belajar daring anti garing. Sudah hadir seorang narasumber cantik yang merupakan salah satu guru di SMA Dwi Genre Denpasar. Beliau adalah Ibu Ana Agung Istri Agung Pramesti SPD M.Hum. Halo, selamat pagi Bu Gung. Selamat pagi Maya. Apa kabar nih hari ini Bu Gung? Astungkara baik. Maya gimana kabarnya? Astungkara baik juga Bu Gung. Sebelum kita berbincang tentang topik kali ini, bisa nggak kira-kira Ibu memaparkan riwayat pendidikannya Bu Gung? Riwayat pendidikan saya, jadi saya menempuh dari sekolah dasar hingga pendidikan terakhir itu SD, saya bersekolah di SD 1 Kesiman, kemudian SMP itu adalah di SMP 8 Denpasar, dilanjutkan SMA saya bersekolah di SMA Negeri 6 Denpasar. Untuk S1-nya saya kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk S2, saya melanjutkan di Universitas Udayana, jurusannya adalah Linguistik Terapan, konsentrasinya adalah pembelajaran dan pengajaran bahasa. Wah, dalam pengajaran bahasa Indonesia berarti udah expert banget ya Bu Gung ya. Kira-kira Ibu sudah berapa tahun menjadi guru? Untuk menjadi guru itu saya mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Jadi kurang lebih sudah 13 tahun. Nah, untuk di SMA Dwi Genre sendiri saya sudah menjadi guru itu selama 4 tahun. Wah, pantas saja nih udah ahli banget. Dalam 4 tahun berada di Dwi Genre, pengalaman dan penghargaan apa saja sih yang sudah Ibu dapatkan? Jadi banyak sekali ya yang sudah saya dapatkan selama 4 tahun ini. Bisa dilihat dengan piagam yang ada di depan sini. Jadi beberapa saya akan paparkan kenapa saya bisa mendapatkan penghargaan ini. Jadi yang pertama, saya pernah dinobatkan sebagai instruktur nasional guru bahasa Indonesia Subali Nusra. Kemudian yang kedua, saya sebagai pembina lomba debat mahasiswa se-Indonesia. Kemudian yang ketiga, saya sebagai juri lomba esai. Kemudian yang keempat, dari tahun ke tahun saya juga dipercaya sebagai juri literasi ABK atau anak berkebutuhan khusus oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Dan yang terakhir kemarin baru saja saya kelarkan itu adalah sebagai pembina lomba debat di FISIP dalam rangka Dies Natalis. Wah, sahabat podcast Dwi Genre, udah gak diragukan lagi nih. Pengalaman guru kita satu ini udah cantik terus berprestasi. Gak salah sih, Bu Gung ini digemari banyak murid di SMA Dwi Genre. Wah, saya merasa tersanjung nih Mai. Terima kasih atas pujiannya. Oke, terkait pembelajaran nih Bu Gung. Sekarang kan daring ya. Ada perasaan yang berbeda gak sih mengajar tatap muka dan daring? Kalau dari segi rasa itu jelas ada ya. Jadi daring atau yang kita kenal dengan istilah online atau pembelajaran tatap maya itu dilakukan dengan media perantara. Jadi media pembelajaran itu secara tidak langsung. Jadi tidak bertemu dengan siswa secara langsung. Sedangkan untuk pembelajaran luring atau tatap muka atau yang kita kenal dengan istilah pembelajaran offline. Jadi di situ antara guru dan siswa bisa berkomunikasi secara langsung. Jelas, jika ada kendala atau masalah di dalam pembelajaran tersebut, kita bisa menyelesaikannya secara langsung, gitu Maya. Oke, berarti lebih efektif luring ya Bu Gung ya? Kalau dari segi efektivitas itu jelas lebih efektif luring. Kalaupun pembelajaran sekarang itu masih dilakukan secara daring, itu merupakan kebijakan dari pemerintah dan dari sekolah sendiri agar anak-anak itu bisa terhindar dari virus COVID-19. Nah, jika SMA Dwi Genre menerapkan pembelajaran luring, jadi
SMA Dujendra akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu, Maya. Oke, berarti SMA Dwi Genre udah siap ya dengan protokol kesehatan yang ketat berarti ya. Astungkara sudah siap. Oke, nah pada umumnya siswa itu kan cenderung cepat bosan nih kalau pelajarannya gitu-gitu aja. Jadi gimana nih tips and triknya supaya pembelajarannya itu menjadi menyenangkan dan efektif juga bagi guru dan murid? Pembelajaran yang efektif dan menyenangkan itu sebenarnya bergantung dari bagaimana guru itu mengemas pembelajaran. Bertolak dari kurikulum 2013 edisi revisi 2016 yang berpusat pada siswa, jadi pembelajaran itu fokusnya adalah student center. Jadi partisipasi aktif siswa itulah yang akan kita dominasi dalam pembelajaran. Jadi sistem ceramah atau konvensional yang dilakukan guru yang bersifat komunikasi satu arah itu mulai ditinggalkan. Jadi komunikasi dua arah atau interaksi itu lebih dipentingkan meskipun pembelajaran ini hanya berlangsung secara daring gitu. Oke, gimana sih caranya biar pembelajaran itu tetap menarik gitu loh bagi siswa? Untuk pembelajaran yang menarik sendiri itu bergantung dari gurunya ya. Untuk pembelajaran saya sendiri, misalnya saya akan mengajarkan puisi nih. Nah, gimana caranya anak itu tertarik untuk menulis puisi? Terlebih lagi pembelajaran ini dilakukan secara daring. Nah, yang pertama silahkan kalian itu bisa menjadi seorang guru ideal. Keluar dari zona nyaman, kemudian jangan terlalu berpaku pada buku teks. Coba sebuah tantangan yang membuat siswa itu tertarik dengan pembelajaran. Nah, otomatis kalau guru itu sudah membuka peluang atau tantangan baru bagi siswa, otomatis siswa itu tidak akan mengalami kebosanan. Dan anak-anak itu akan menjadi tertarik meskipun pembelajaran itu dilakukan hanya sebatas daring gitu. Jadi guru yang ideal dulu berarti ya. Terus sekarang seperti apa sih pembelajaran yang ideal itu menurut Bu Gung? Pembelajaran yang ideal itu menurut saya adalah pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, kemudian menyenangkan. Jelas itu untuk guru dan siswa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif ini bisa tercipta jika terjadi kerjasama atau kolaborasi antara guru dan siswa. Jika kolaborasi ini sudah tercipta, maka pembelajaran di dalam kelas, meskipun KBM ini dilakukan secara daring, jelas anak-anak akan tertarik. Misalnya seperti saya nih ya, mengajarkan materi puisi. Jadi saya itu membuat sebuah teknik sehingga anak-anak itu tertantang untuk mengikuti pembelajaran saya secara daring. Jadi waktu itu saya menggunakan Gmeet. Anak-anak akan join ke dalam room Gmeet, kemudian anak-anak itu akan menyampaikan satu kata yang berhubungan dengan topik. Misalnya topiknya apa? Tentang kesenangan, kesedihan, alam, pendidikan. Jadi anak-anak pilih satu topik yang mereka ingin kuasai atau di dalam kelas itu lebih mudah ya mencari katanya. Kemudian satu anak itu menyampaikan satu kata yang berhubungan dengan topik. Nah, jadi dimulai dari nomor absen 1 sampai nomor absen terakhir. Otomatis ketika mereka itu tidak standby dalam perangkatnya masing-masing, otomatis kata itu akan berulang. Sedangkan pembelajaran itu tidak boleh mengulang kata yang diberikan. Kemudian suruhannya seperti apa? Jadi ketika kata-kata itu sudah dikumpulkan, anak-anak akan memilih 10 kata yang ada. Kemudian dari kata yang sudah dipilih tersebut, anak-anak akan menyusun menjadi sebuah puisi. Nah, disitulah merupakan tantangan bagi guru untuk mengupgrade diri supaya tidak sebatas hanya kemampuan itu saja, tapi lebih ke bagaimana membuat anak-anak itu tertarik dengan pembelajarannya. Oke, bicara soal pembelajaran nih Bu, sekarang kan masih daring ya. Kendala apa saja sih yang dialami selama pembelajaran daring ini? Oke, kendalanya banyak sekali ya. Jadi yang pertama itu mulai dari kendala sinyal, kemudian kuota, audio dan visual yang keluar masuk room. Itu merupakan kendala yang sangat signifikan untuk pembelajaran daring karena fasilitasnya tidak memadai untuk anak itu terlibat dalam pembelajaran daring. Namun tenang, di SMA Dujendra itu bisa mengatasi masalah yang dihadapi seperti sinyal, kuota, audiovisual yang tiba-tiba keluar dari perangkat. Karena anak-anak yang seperti ini diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran daring di sekolah.
Jadi saya pribadi di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan yang sudah mensupport penuh pembelajaran dengan fasilitas yang semaksimal mungkin sehingga anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran daring secara kondusif. Kasih tepuk tangan dulu dong buat yayasan. Wah. Oh ya Bu Gung, mumpung lagi ngobrolin tentang seputar pembelajaran di SMA Dwi Genre nih. Bu Gung bisa nggak menjelaskan gimana sih teknis pembelajaran di SMA Dwi Genre biar yang nonton juga jadi pada tahu nih. Jadi teknis pembelajaran di SMA Dwi Genre itu ada 2 tipe ya. Jadi yang pertama adalah media pembelajaran secara daring yang kita kenal dengan istilah LMS atau Learning Management System. Dan yang kedua adalah pembelajaran virtual yang sering kita gunakan seperti Gmeet dan Zoom Cloud Meeting. Nah, untuk pembelajaran saya sendiri antara LMS dengan Gmeet atau Zoom yang sering saya gunakan ini untuk pembelajaran virtual, di situ saya lakukan secara bergiliran. Misalnya, pengenalan materi saya akan menggunakan Gmeet. Jadi di situ saya akan memaparkan materi baru, kemudian anak-anak akan menyimak. Baik itu saya memberikan video YouTube ataukah video YouTube yang saya buat sendiri gitu ya. Kemudian untuk LMS-nya sendiri itu saya akan berikan minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya. Otomatis pembelajaran daring itu tidak monoton. Terjadi kombinasi pembelajaran sehingga anak-anak itu menjadi lebih tertarik mengikuti pembelajaran secara daring. Oke, sekarang kita lanjut nih. Ujian berbasis online atau daring oleh kakak kelas 12 kan sudah berlalu ya. Ada kendala gak sih selama ujian berlangsung itu? Astungkara dengan penerapan LMS atau yang kita kenal dengan istilah Learning Management System ini tidak ada kendala yang signifikan. Jadi semuanya berjalan lancar. Mudah-mudahan hingga hari terakhir hari ini ya. Jadi ujian kelas 12 yang kita kenal dengan istilah USBK ini mendapatkan hasil yang maksimal juga. Jadi sesuai dengan output anak-anak SMA Dwi Genre dan Pasar. Widih, Astungkara aman ya Bu Gung ya. Oke, Bu Gung, kira-kira pembelajaran daring ini jadi halangan gak sih untuk siswa-siswa untuk mengikuti lomba gitu? Kalau halangan tidak ya, karena pembelajaran itu daring, otomatis lomba-lomba juga dilakukan secara daring. Nah, baru-baru ini SMA Dwi Genre mengirimkan 5 orang perwakilannya untuk mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia. Jadi dari 600 peserta, SMA Dwi Genre itu masuk ke dalam babak penyisihan 1. Waktu itu disaring menjadi 87 peserta. Kemudian di dalam babak penyisihan pertama ini disaring lagi dalam babak penyisihan 2 menjadi 25 besar. Sayangnya SMA Dwi Genre itu berada di peringkat 27. Tapi menurut saya itu sudah capaian yang luar biasa. Bayangkan dari 600 menjadi 27. Jadi itu memang benar-benar capaian yang luar biasa. Jadi anak ini atau yang berada di peringkat 27 ini sudah lolos atau sudah dinyatakan lolos ke jenjang berikutnya ya, ke perguruan tinggi itu melalui jalur SNMPTN itu atas nama Bintang Iswari di Universitas Udayana jurusan akuntansi. Beri tepuk tangan dulu dong buat Bintang. Oke. Selain itu, Maya, baru-baru ini juga SMA Dwi Genre mengikuti Matchpin. Jadi Matchpin itu adalah kompetensi bergengsi se-Asia Tenggara yang diikuti oleh beberapa tim di SMA Dwi Genre. Nah, 1 orang ini atau 1 finalis ini berhasil lolos SNMPTN di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana jurusan Pendidikan Dokter atas nama Ratih Nanda Safitri. Jadi beri tepuk tangan dong sekali lagi. Wah, kongres buat Kak Ratih, buat Kak Bintang juga. Keren banget loh. Aduh, saya jadi kepo nih Bu sama hasil karya kakak SMA Dwi Genre. Boleh gak nih kasih lihat? Oke, bisa dilihat di sini ya. Jadi ini adalah hasil karya dari
kakak kelas SMA Dwi Genre, ini adalah hasil karya kelas 12. Jadi hasil karya ini sebagai tugas akhir ujian praktik bahasa Indonesia. Jadi beberapa karya yang saya bawa, yang saya angkat salah satunya. Jadi ini merupakan novel-novel bestseller yang sudah saya pilih. Nantinya novel-novel ini akan saya ubah menjadi skrip naskah drama sehingga bisa dipentaskan oleh anak-anak teater Sativa SMA Dwi Genre Denpasar. Jadi di sini akan terjadi kolaborasi ya antara guru bahasa Indonesia dengan pembina teater sehingga anak-anak SMA Dwi Genre bisa berkreativitas dengan karya yang originalitas. Widih, keren banget nih kakak-kakak sama Dwi Genre. Oh iya Bu, nanti kalau udah ada teaternya telepon saya Bu ya, saya mau nonton nih. Oke Maya, jangan sampai kelewatan ya, harus nonton. Yang lain juga harus nonton sini ya. Oke, terakhir nih Bu, mungkin ada yang mau disampaikan untuk murid-murid SMA Dwi Genre termasuk saya juga nih. Satu pesan saya untuk anak-anak SMA Dwi Genre, itu lebih baik menjadi kepala di tempat yang biasa daripada menjadi ekor yang di tempat yang luar biasa. Kenapa? Karena SMA itu memerlukan proses, tidak lagi berorientasi pada hasil. Kalau dulu-dulu kan kita orientasinya pada UN tuh. Nah kalau sekarang kita lebih ke prosesnya seperti apa. Buat anak-anak SMA Dwi Genre kelas 10 dan 11, pilihan kalian sudah tepat untuk bergabung di SMA Dwi Genre Denpasar. Nah, buat kelas 9 yang masih bingung mau sekolah SMA kemana, ayo buruan datang ke SMA Dwi Genre Denpasar yang beralamat di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, atau bisa dengan mengklik website http://ppdb.sari-dwigenre.id/SMA atau klik channel di bawah ini ya Mai. Iya nih, klik link yang di bawah ini, oke? Jadilah kepala di tempat yang biasa daripada jadi ekor di tempat yang luar biasa gitu ya. Widih, keren banget tuh. Bisa banget tuh jadi pedoman atau motivasi untuk kita semua untuk meraih prestasi sebanyak-banyaknya. Oke, kalau boleh saya menyimpulkan nih, seperti yang dikatakan oleh Bu Gung tadi, kita sebagai siswa dan siswi SMA Dwi Genre, begitulah aktivitas kami ya. Kami selalu dibina, disupport untuk menjadi siswa dan siswi yang berprestasi tentunya. Saya sendiri sudah 10 tahun loh di Dwi Genre ini. Dari saya SD, SMP, sekarang saya pun SMA di sini juga loh. Kenapa saya milih Dwi Genre? Banyak tuh yang nanya sama saya, kenapa sih di Dwi Genre terus? Apa nggak bosan di Dwi Genre terus gitu kan? Nggak sih, soalnya saya belum move on nih dari Dwi Genre. Tentunya alasan utama saya karena di Dwi Genre itu selalu memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa dan siswinya. Salah satunya dalam dunia kedisiplinan. Bukan seperti itu kan Bu Gongti? Oke, benar banget yang dikatakan Maya, karena kedisiplinan itu adalah pangkal dari semua ilmu ya. Yap, bener banget. Terima kasih untuk Bu Gong sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini menjadi narasumber kita ya. Oke, saat itu podcast hari ini saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om. See you, bye-bye.